Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Oke, kali ini masih membahas set feel Jawa rasa Eropa ya. Nah, edisi terakhir. Nah, ini udah ketemu hasil finalnya. Jadi hasilnya ini sudah final, walaupun ya perjuangannya cukup lumayan panjang. Set feel ini sudah final. Jadi ini sudah ketemu hasil akhirnya. Tinggal kita menguji daya tahannya, seberapa kuat speaker ini daya tahannya sampai dengan kita uji sampai dengan beberapa live. Hasilnya dibandingkan dengan Eropa ini bagaimana? Secara respon ini sudah ketemu, walaupun ternyata ada sama pabriknya sudah ada ya istilahnya tambahan preset di dalamnya. Ternyata saya tadi sempat kebingungan, ada beberapa faktor. Jadi box ini tadi sebenarnya kita punya dua box. Ternyata dua box itu setelah diuji hasilnya berbeda. Berbedanya yang pertama yaitu speaker DC sama Fabolous tipe berapa ya itu ya? 7512 ini sama. Twitternya yang pakai yang kemarin Masian pakai ukuran kecil ini karena delaynya tepat dengan ini. Kita coba pakai box satunya, ternyata ada cancel. Padahal box sama, komponen sama, ternyata ada yang cancel. Ternyata setelah diusut, ternyata hanya ini di depannya sini itu hanya selisih berapa mili, mulut mukanya ini sama dengan box satunya itu ternyata ada selisih sekian mili. Alhasil ada frekuensi tertentu yang frekuensi rendahnya itu cancel sekitar 400, kehilangan cukup banyak. Karena perbedaan ini aja. Ini kan biasanya kalau kita motong atau gergaji sering terjadi, ini biasanya terlalu masuk atau terlalu keluar. Nah, ternyata penyebabnya itu satu box mirip, ternyata meleset hasilnya. Nah, tapi ini setelah diuji coba lagi, box yang ini ternyata betul nggak masalah. Ternyata ini yang final. Jadi box ini sudah final, speakernya udah cocok dengan high-nya udah cocok. Nah, hasilnya kita lihat di hasilnya RTA seperti apa. Oke, kita lihat RTA-nya dulu ya. Nah, ini kita lihat hasil di RTA-nya ya. Yang pertama itu tadi box awal. Box awal itu kita ukur di sini. Nah, oh maaf. Jadi ini box awal. Setelah kita ukur, mungkin ada yang bertanya, Mas, kenapa fasanya ada yang patah? Ya, kalau saya jawab ya di sini patahnya karena apa? Ini karena di sini tuh daerah putaran crossover. Jadi teman-teman nanti silakan ya di manajemen teman-teman sekalian, ketika ada perputaran crossover di situ, titik crossover di situ, biasanya akan terjadi patahan fasa seperti itu. Jadi kalau ada perpatahan di sini ada biasanya tepat di putaran fasa. Bisa nggak dibikin flat? Bisa, tetapi nanti biasanya kalau indikator di sininya disebut dengan puncak gunungnya atau lembahnya yang di sini impulsnya. Kalau pembacaan ini ingin flat bisa, ini di flat kan bisa. Cuma biasanya kita membacanya bukan di awal kedatangan tapi di peaknya. Contohnya seperti ini. Ini ketika saya lebarkan, oke, saya lebarkan seperti ini. Ini kan sebenarnya bukan awal kedatangan. Jadi ini sudah sampai pertengahan. Ini gelombang lembahnya malahan. Nah, ini udah lembahnya. Jadi kelihatan flat. Padahal titik crossover putarannya itu ada di sekitar 2500 ini. Nah, ini kan bukan, kalau di flat kan bisa, tapi sebenarnya impuls respon atau waktu kedatangannya tidak sesuai. Jadi saya ngikuti sesuai dengan putaran crossover dan kedatangannya. Jadi kalau teman-teman ada fasa yang patah itu, selama patahannya itu sesuai dengan putaran crossover tidak masalah. Yang jadi masalah ketika putarannya itu tidak sesuai dengan crossover seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah ngecek box custom ya. Custom kita tadi ini yang kita ukur jarak, ini yang Eropa, jarak 1 meter, ketemunya seperti ini. Ini Eropa. Jadi fasanya ya mendekati flat. Saya tidak bilang flat, ini Eropa aslinya, produk Eropa yang harganya mahal seperti ini. Putaran crossovernya di sekitar 1,8, di datasheetnya bilang seperti itu. Dan fasanya ini dibuat merah, dia fasanya ini negatif, fasanya merah. Jadi dia mendekati garisnya ini mendekati 180, tidak mendekati nolnya ya, 180 derajat. Oke, ini Eropanya. Sedangkan yang milik saya yang Jawanya itu seperti ini. Ini pengukuran 1 meter. Nah, jarak pengukuran 1 meter hasilnya seperti ini. Hasilnya di frekuensi sekitar
Semit ini cukup lebih menonjol dibandingkan dengan Eropa. Oke, fasanya seperti ini. Nah, tadi sudah saya tembak waktu kedatangan. Kita sepakati dulu ya impulse responnya. Ini saya bacanya berdasarkan awal kedatangan. Jadi ada gunung, setelah itu lembah. Awal kedatangannya ya ini ya mendekati gunung ini ya. Oke. Akhirnya perputarannya crossover saya itu di sekitar 2,3 di sekitar sini. 2,3 ini crossover yang saya buat di sekitar sini. Jadi waktu kedatangannya sudah sesuai. Ini awal kedatangannya dan responnya seperti ini. Ini respon magnitudanya dan ini fasanya seperti ini putaran crossover. Kenapa yang ini harusnya ini lurus ke sini fasanya, tetapi kenapa tidak seperti itu? Karena memang terjadi sedikit delay di high-nya. Tetapi ini sangat kecil sekali, sangat kecil sekali, 0, sangat kecil sekali selisihnya. Ini di high-nya ya seperti ini. Nah, sedangkan yang di Eropa seperti apa? Nah, Eropanya kita kasih warna yang coklat ini. Nah, Eropanya yang coklat. Jadi warnanya yang coklat ini yang tinggi ini Eropa. Eropanya lebih menonjol low-nya dan lebih mid-nya di frekuensi ini tidak terlalu menonjol. Oke. Akhirnya saya tidak putus asa. Tadi teman-teman akhirnya membongkar speaker Eropa itu. Speaker Eropa itu dites. Jadi tadi ini ada Fabulous. Fabulous tadi kami ukur. Fabulous. Nah, ini responnya Fabulous tadi seperti ini. Jadi Fabulous tadi diukur jarak sekitar 25 cm dari mulut speaker, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan speaker Eropa. Ternyata hasilnya Eropa seperti ini. Ini yang warna ungu ya. Ya, yang Eropa itu warna ungu. Ternyata selisihnya tidak berbeda jauh. Mungkin saya ganti dengan warna kuning dulu ya, biar kelihatan. Oke. Jadi yang Eropa itu yang warna kuning, sedangkan yang Fabulous itu yang warna pink. Nah, ya selisih lah, namun tidak berbeda jauh. Nah, pertanyaan sekarang, speakernya, karakter speakernya dari build up-nya sudah asli. Lantas speakernya udah karakternya sama, tetapi kenapa hasilnya berbeda? Oke, kita cek. Karakter speakernya udah sama ya, kita cek hasilnya. Oke, ternyata hasilnya berbeda. Ini pengukuran jarak 1 meter. Oke, akhirnya saya perbaiki fasanya. Coba fase Eropa itu saya perbaiki, saya samakan. Oke, dan ini hasilnya yang ungu ini fase Eropa. Fasenya seperti ini karena ini kenapa banyak lipatan. 180 ini memang karakter boxnya ya. Maaf, di sekitar sini memang perputaran crossover, perpotongan crossovernya cukup tajam ya, seperti ini. Nah, di sini ada crossovernya, tiap perputaran crossover dari bawaan pabriknya ini. Pabrikannya ini pakai crossover seperti ini dan kita menggunakan crossover yang mendekati. Nah, kita sudah kita samakan fasanya. Nah, fasanya kita samakan, sudah sama dengan build up-nya. Nah, ternyata untuk mendapatkan hasil yang sama mendekati. Jadi ini Jawanya, ini saya tembak. Jawa ini saya tembak hasilnya, saya miripkan dengan ini. Ternyata ada campur tangan equalizer. Nah, kenapa saya bisa berspekulasi? Kenapa low-nya ini bisa menonjol seperti ini? Ternyata ini ada campur tangan equalizer karena yang di awal itu warna karena yang di awal itu tadi saya kenapa bisa menyimpulkan karena ada campur tangan equalizer? Karena saya cek speaker brongnya ini antara Eropa dengan Fabulous tipe 7512 itu ternyata karakteristiknya sama. Oke, berarti kan speaker tidak ada masalah. Oke, box sudah mendekati, karakter speakernya sudah mendekati. Lantas apa yang menjadi tetap berbeda dengan hasilnya untuk mendekati hasilnya? Ternyata kita hilangkan di sini. Yang original seperti ini, hasilnya original seperti ini dan originalnya yang ungu dan akhirnya yang punya saya yang awalnya itu Jawa mana ya ini. Oke, ini buatan customer sendiri. Akhirnya saya olah menjadi seperti ini. Nah, ini saya miripkan dengan build up-nya, yang mendekati build up-nya. Ternyata box kita udah betul.
box udah betul, speaker yang kita gunakan responnya sudah sama, terus fasa yang kita gunakan untuk crossover udah sama. Oke, berarti kan kita udah sama semua ya. Cuman ini ada campur tangan pabrikan. Campur tangannya apa? Campur tangan equalizer. Kalau kita membandingkan tanpa equalizer ya kita tidak fair. Ternyata kita sudah cek speaker sama, box sama, karakter crossovernya ini ya udah mendekati, perpotongannya udah mendekati. Lantas perbedaannya di apa? Ternyata ada campur tangan dari crossover itu. Nah, seperti itu. Jadi kita main equalizer juga, akhirnya kita EQ, kita mendekati. Nah, hasilnya yang ungu original yang hijau ini hasil olahan kita. Jadi ini olahan kita. Tetap jadi kalau setelah kita equalizer ternyata hasilnya juga mirip, dan hasilnya sudah mirip, udah sama, responnya ya menurut telinga saya dan teman-teman sudah mendekati lah, walaupun tetap ada perbedaan sedikit tetapi sudah mendekati. Nah, hasilnya ini udah final, tinggal kita uji coba. Berikutnya kita coba dengan musik-musik seperti itu. Oke, alhamdulillah hasilnya sudah ketemu. Ini tadi yang Eropa, nih yang di box udah sama, speaker udah sama, Twitter sudah sama, tapi ternyata hasilnya belum sama sebelumnya. Jadi kita samakan. Sampai kita tadi teman-teman dari Galuh uji coba speakernya ini sampai dilepas, diuji, ditembak. Ini diuji responnya bagaimana, speakernya diuji responnya bagaimana. Ternyata responnya sama. Berarti speaker karakteristiknya sudah sama, crossovernya udah mendekati. Ternyata boxnya juga udah, walaupun terjadi selisih boxnya sedikit, itu memberikan sangat pengaruh banyak, bisa menyebabkan cancel di frekuensi sekitar 400 di ketika ini membuatnya salah mundur sedikit aja terjadi cancel sekitar 400 cukup banyak. Nah, itu menjadi kendala. Tapi ternyata setelah dicoba di box lain ternyata ini yang betul. Jadi nanti yang dijiplak nanti ini. Tapi kita masih proses panjang. Kita harus quality control dulu. Hasilnya seperti apa, buat live beberapa main hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi buat box custom itu juga nggak mudah ternyata. Ternyata kesimpulan hari ini yang didapatkan, speaker udah sama, sekali lagi Twitter, crossover, box udah sama, ternyata hasilnya tetap berbeda. Ternyata ada faktor campur tangan dari si pabrikan. Ternyata si pabrikan itu membuat di dalamnya sudah ada istilahnya LMS di dalamnya, sehingga dia sudah ada di boost di frekuensi tertentu, di cut di frekuensi tertentu. Ternyata seperti itu, sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan pabrikan. Nah, kalau pasif kan belum bisa ya, jadi pasti harus dicampur tangan EQ. Ternyata setelah saya kasih campur tangan EQ juga seperti yang di sini, ternyata hasilnya sama seperti itu. Awalnya sempat bingung kenapa ada patahan di 400, ternyata faktornya box. Tadi disampaikan Pak Toto juga gitu. Pak Toto bilang ternyata ada kendala di boxnya, ini ada yang nggak sesuai sedikit. Ternyata betul apa yang dikatakan Pak Toto, ternyata selisih buat sedikit aja jadinya bisa berubah. Nah, seperti itu. Nah, ini tim-timnya tadi. Ngano ya. Apa ya responnya apa? Recommended maksudnya di kayak kelas-kelas satu. Insinyur Rebok Patok Armas Wondo iki. Ki bos analiser ya. Finalnya di Jenggot Community. Domba Jenggot. Responnya gimana Mas Alek? Wah, bagus. Bagus. Kelas custom sudah luar biasa Mas. Mas Alek custom udah luar biasa. Cuma ini kan, tapi kalau masuk di istimewa belum bisa. kenapa Mas Alek? Ya mungkin dari speknya yang ya kelas biasa. Nah, Tapi kan dari luar Itu kan biasa. cuma speaker produk India Mas. speaker biasa tapi udah mendekati lah. Speaker biasa so luar biasa. Boom, luar biasa boom. Tengok iklan malah. Dispersinya gimana Mas Alek? Persebarannya? Bagus Pak dispersinya. Mungkin berapa ya? 90 derajat. Iya.
sudah sekitar lebar itu ya. 90 derajat nyampe itu. Oke. Wis Om. Biar tak coba kan hasilnya nanti 60 derajat sama kita uji coba 30 60 sama kalau 90 ya sekitar 90 derajat kita coba aja. Saman karo review ya, sama nara di versi 45 gimana. Oke. Kan bisa di mikrofonnya kan bisa disaring tuh. Oke, siap, kita uji coba dulu Mas Alek. Siap, makasih. Ini pengukuran off axis 30 derajat, kita cek di RTA-nya. Off axis. Nah, ini diuji coba versi RTA 45 derajat. Jadi yang custom diuji 45 derajat, hasilnya bagaimana? Oke, ini kita ukur hasil beberapa aksis ya. Di sini tadi sudah ada, ini yang hasil pengukurannya. Jadi ini yang aslinya. Kalau kita ukur untuk sudut 30 derajat, jadi 30 derajat ini saya ganti warna dulu, saya beri warna merah. Oke. Nah, ternyata kita beri warna merah dibandingkan dengan hijau data sebelumnya, ternyata terjadi penurunan sekitar 1 dB lah. Nah, di frekuensi high-nya. Untuk frekuensi low-nya tidak berbeda jauh. Ini untuk 30 derajat ya. Jadi ini off axis 30 derajat. Kita ukur lagi 45 derajat. 45 derajat warna ungu, ternyata terjadi penurunan. Sekitar penurunannya di sini ada sekitar 2 sampai dengan 4 dB penurunannya. Ya, jadi min 2 sampai dengan 4 dB di sudut 45 derajat. Jadi kalau 45 itu sudah dispersinya sekitar 90 derajat. Jadi 45 ke kanan, 45 ke kiri berarti sekitar 90 derajat seperti ini. Jadi sudutnya sudah 90 derajat. Ini ya sudah cukup lebar, terjadi penurunan sekitar 2 sampai dengan 4 dB. Kalau kita ukur lagi 60 derajat, ini yang warna kuning lagi. Jadi low-nya tetap masih, cuma yang terjadi penurunan frekuensi ini sekitar terjadi penurunan 5 sampai dengan 5,6 dB terjadi di frekuensi tingginya. Jadi area covernya sudah mulai turun sekitar 5 dB di frekuensi high-nya. Nah, jadi efektifnya di berapa? Efektifnya 30 atau 60 derajat masih sama. Jadi ini masih dispersinya 60 derajat masih sama, terjadi penurunan 45 yang ini 90 derajat masih bisa tercover. Nah, ini masih optimal. Terjadi penurunan sekitar 2 sampai dengan 3 dB di frekuensi high-nya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Terima kasih banyak.